Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Shell episode 57 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 1 Juni 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Shell episode 57 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 56 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan barbar tim pasukan pemburu iblis Hao Chen melawan para iblis di perbatasan pemburu iblis. Yang mana setelah kelompok Hao Chen memokatkan iblis terbang tingkat 6 dengan combo-combo combro yang mereka lakukan, serangan gelombang kedua pasukan iblis pun secara mengejutkan segera datang, diikuti dengan perintah komandan tempur yang memerintahkan tim Hao Chen untuk tidak berleha-leha dan memfokuskan diri mereka ke dalam pertempuran, menyebabkan kelompok Hao Chen yang mendengarnya pun segera mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Namun di tengah pertempuran itu, Hao Chen tampak janggal dengan serangan para iblis ini yang tidak ada habisnya dan terkesan sangat rapi serta terkoordinasi dengan baik untuk menyerang ke arah mereka, membuatnya merasa ada salah satu biang keladi yang mengendalikan mereka. Dan betul saja, hal ini pun dibenarkan Go Yingji saat Kesatria Langkah ke-7 itu memberitahukan tentang salah satu otak di balik serangan pasukan iblis ini yang digerakkan langsung oleh komandan iblis yang berada nun jauh di sana dan di bawah perintahnya selama ia masih hidup. Para iblis ini pun tak segan-segan akan mengorbankan nyawa mereka untuk terus mengkanjutkan serangan. Hao Chen pun di sini bertanya, bagaimana jika ia mokat? Saat Go Yingji pun bilang bahwa pasukan iblis dipastikan akan porak-poranda, tetapi untuk menghabisinya, ia merasa itu sangat sulit sebab TKP keberadaannya dijaga ketat oleh pasukan iblis. Namun di sini, kelompok Hao Chen tetap kekeh menunjukkan niatan untuk menghabisi si komandan iblis, menyebabkan Go Yingji pada akhirnya menugaskan mereka bersama tim pemburu iblis kedua untuk melakukan operasi pemenggalan kepala, yang barang siapa berhasil menghabisi komandan iblis duluan, dipastikan akan mendapatkan hadiah khusus dari perbatasan pemburu iblis. Dan di bawah komando Seng Lingxin yang memerintahkan tim penyihir untuk bersiap, kelompok Hao Chen serta tim pemburu iblis kedua pun tanpa basa-basi segera terjun ke bawah medan pertempuran guna melakukan operasi pemenggalan kepala komandan iblis. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah tim pemburu iblis Hao Chen dan tim pemburu iblis yang Wenjiao terjun ke bawah medan pertempuran dengan tujuan menghabisi komandan iblis, mereka pun langsung dihadapkan dengan banyaknya iblis yang secara barbar menyerang mereka, menyebabkan Hao Chen DKK tidak punya pilihan lagi selain membasmi mereka. Serta setelah membasmi beberapa iblis ini, tatapan Hao Chen pun segera melesat ke arah komandan iblis yang berada nun jauh di sana dengan memerintahkan Yuan Yuan dan Sima Xian untuk menjaganya di kedua sisi. Yang hal ini pun lantas membuat Yuan Yuan dan Sima Xian yang mendengar perintah Hao Chen ini pun bergegas mengawalnya di kedua sisi dengan terus mengikutinya sembari menghabisi para iblis di depan mereka. Yang bahkan pembasmian iblis dari Hao Chen DKK ini pun juga diikuti dengan bantuan para tim penyihir di perbatasan pemburu iblis yang dipimpin langsung oleh Emak Chai-Er, menyebabkan para iblis yang terkena serangan sihir ini pun mulai pontang-panting. Serta setelah bantuan dari tim penyihir di perbatasan pemburu iblis, lusinan iblis terbang segera menyambut kelompok Hao Chen, menyebabkan Yuan Yuan yang melihatnya pun tanpa basa-basi segera mengambil langkah maju dan menggunakan kaki kirinya yang dengan ganas menginjak tanah, diikuti cahaya perak yang perlahan dikeluarkan dari tubuhnya serta perisai besarnya. Ia langsung mempercepat gerakannya dan langsung melesatkan perisai besarnya itu ke arah para iblis terbang, menyebabkan salah satu iblis terbang yang terkena serangan perisai ini pun seketika mokat.
yang bahkan setelah mengenai salah satu perisai terbang ini, Yuan tampaknya tidak sedikit pun menghentikan mekanik perisai besarnya, malah sebaliknya ia terus meluncurkan serangan perisainya. Saat itu terus menari-nari di udara dan langsung mengenai para iblis terbang di sekitarnya, menyebabkan darah memercik di mana-mana, dengan para anggota badan iblis terbang yang patah segera terbang di sekitarnya, dan dalam waktu singkat, tidak ada sedikit pun batang hidung dari iblis terbang yang tersisa. Sehingga pada saat yang sama, dengan kekuatan serangkaian serangan perisai besar dari Yuan yang tidak terbendung sedikit pun, tim pemburu iblis satu Hao Chen pun terus menusuk formasi iblis di depan mereka secara brutal, dengan tampak seperti belati tajam yang menerobos jauh di dalamnya. Namun baru saja kelompok Hao Chen menusuk jauh ke dalam formasi ini, tiba-tiba banyaknya bola api cahaya ungu dari para prajurit iblis yang berkerumun dari segala arah secara mengejutkan segera melesat ke arah mereka. Akan tetapi pada saat yang sama, ketika bola cahaya ungu itu melesat ke arah Hao Chen DKK, pelindung emas kesatria pertahanan dari langkah kelima yang ternyata dimunculkan oleh Han Yu tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuh mereka, menyebabkan mereka pada akhirnya terlindungi dari serangan bola api cahaya ungu, yang bahkan Lin Xin yang awalnya siap untuk melepaskan sihir pertahanannya segera memilih untuk menyimpannya kembali setelah melihat pelindung emas kesatria langkah kelima dari Han Yu. Dan setelah selamat dari serangan bola api cahaya ungu yang diluncurkan pasukan iblis, duo barbar Simasian dan Yuan pun tanpa basa-basi segera menembus barisan musuh dan memusnahkan iblis bilah ganda yang mendekat. Bahkan serangan-serangan yang dimunculkan keduanya tampak sangat energik dengan berada di garis paling depan dan membantai pasukan iblis untuk mencapai tujuan mereka, yaitu komandan iblis. Serta melihat kelompok Hao Chen akan mencapai komandan mereka, para pasukan iblis pun mencoba terus menghentikan pergerakan tim pemburu iblis nomor 1 ini dengan tanpa basa-basi segera mengirimkan banyak pasukan iblis dari berbagai jenis. Namun demikian, hal itu tampaknya tidak berdampak banyak untuk memperlambat kelompok Hao Chen saat mereka terus secara leluasa melangkah maju, menyebabkan pasukan iblis yang melihatnya pun secara bergantian memilih untuk mundur. Tetapi di sini, 4 iblis yang memiliki tubuh besar yang menjaga komandan iblis tampaknya menunjukkan tanda-tanda ingin ikut join dalam perbuakuan taman ini, dengan pada akhirnya turun tangan menghadapi kelompok Hao Chen saat mereka segera melangkah maju sembari mengeluarkan suara mendesis, dan 4 bola api ungu yang sangat besar perlahan terbentuk di punggung mereka, dengan pada akhirnya diluncurkan langsung ke arah kelompok Hao Chen. Yang pada dasarnya menghadapi keempat iblis raksasa ini, kelompok Hao Chen perlahan menjadi fokus, dengan Yuan adalah orang pertama yang mengambil tindakan untuk melawan iblis raksasa ini saat cahaya perak yang pada segera dikeluarkannya dan langsung berubah menjadi pilar cahaya perak yang tanpa basa-basi segera membombardir iblis raksasa, menyebabkan tubuh besar iblis raksasa yang terkena serangan ini pun segera terpental mundur ke arah kerumunan pasukan iblis biasa, dengan pada akhirnya merobohkan beberapa dari mereka. Sehingga pada saat yang sama, melihat Yuan sudah bersenang-senang melakukan baku hantam melawan iblis raksasa, Simasian tampaknya juga tidak mau ketinggalan saat pria berkepala pelontos itu segera memasuki mode Saitamannya yang menyebabkan bajunya segera terkoyak-koyak, dan dengan palu Falcon yang segera dimunculkan di tangannya, ia pun tanpa basa-basi segera memukulkannya dengan keras ke arah iblis raksasa kedua, menyebabkan iblis raksasa kedua yang terkena serangan palu ini pun tanpa ampun segera terpental mundur. Setelah melihat Yuan dan Simasian berhasil merobohkan kedua iblis raksasa, Hao Chen selaku pemimpin tim pun tampaknya juga tidak tinggal diam untuk tidak pelangap-pelongo menonton pertempuran kedua anggotanya ini saat dia tiba-tiba melompat ke arah kedua iblis raksasa yang tersisa, yaitu iblis ketiga dan keempat. Serta dengan pedang cahaya ganda yang dimunculkan di kedua tangannya, ia pun tanpa basa-basi langsung melesat menuju kedua iblis raksasa dengan secara bersamaan bergegas ke arahnya, dan dengan suara ledakan keras pasca serangan pedang itu, sosok Hao Chen segera terpental mundur dan berguling sekali di udara, tetapi ia masih bisa menstabilkan tubuhnya. Namun lain halnya dengan kedua iblis raksasa, keduanya tampaknya terkena dampak cukup besar dari serangan Hao Chen ini, dengan malah terpental cukup jauh. Yang hal ini pun lantas dimanfaatkan Hao Chen dengan langsung mengeluarkan pedang teratai hujan cahayanya, yang kali ini memunculkan ratusan ribu sinar putih dan langsung dilesatkannya ke arah kedua iblis raksasa. Tetapi di sini, kedua iblis raksasa itu
itu tampaknya tidak menunjukkan niat kabur sedikit pun dari serangan pedang teratai hujan cahaya Hao Chen, saat keduanya malah dengan gagah berani menyerang ke arah pedang Hao Chen dan mencoba beradu serangan melawan pedang ini. Dengan iblis ketiga segera melambaikan kedua kakinya untuk menahan serangan pedang ini, diikuti iblis keempat yang mengangkat lengannya mencoba untuk menangkisnya juga. Namun naas, setelah kedua iblis raksasa itu memunculkan sifat bang jagonya dengan menahan pedang teratai hujan cahaya Hao Chen, ledakan duar yang sangat dahsyat pun segera terdengar dengan ribuan sinar pedang teratai hujan cahaya menyerang bagian depan iblis raksasa ketiga, menyebabkan kaki depan yang digunakannya untuk menahan pedang Hao Chen sebelumnya pun seketika hancur lebur. Namun baru saja Hao Chen menyuramkan iblis raksasa ketiga, ia segera mengabaikan iblis raksasa ketiga dan memfokuskan tatapannya ke arah iblis raksasa keempat. Saat dengan pedang cahaya emas yang dimunculkan di tangannya, ia pun dengan kejam menusukkannya ke arah bagian kepala iblis raksasa keempat. Sehingga pada saat yang sama, setelah iblis raksasa keempat pada akhirnya jatuh ke tanah dengan suara gedebuk akibat terkena serangan pedang cahaya emas dari Hao Chen, iblis ketiga yang saat ini dalam kondisi suramnya melihat bestinya tepar di tanah ini pun spontan terheran-heran. Namun baru saja ia merasa heran melihat bestinya ini tepar, sekelebat bayangan ungu tiba-tiba meluncur dari belakang Hao Chen yang tanpa diduga itu adalah Chai segera melesat ke arahnya dengan tanpa basa-basi meluncurkan serangan brutalnya, menyebabkan iblis keempat yang terkena serangan ini pun pada akhirnya mengikuti jalan suram bestinya, yaitu tepar. Dan setelah Hao Chen dan Chai sudah menyingkirkan kedua iblis raksasa ini, di lain sisi, pertempuran Sima Qian dan Yuan Yuan menghadapi iblis raksasa ke-1 dan kedua pun berjalan lancar. Dengan Yuan Yuan segera memunculkan kekuatan perisai raksasa badasnya yang tampak seperti kapak besar saat dia tanpa ampun mengayunkannya ke arah iblis raksasa ke-1, menyebabkan tubuh iblis raksasa ke-1 yang terkena serangan perisai badas ini pun pada akhirnya mokat. Serta pada saat yang sama, kondisi pertempuran Sima Qian melawan iblis raksasa kedua tampaknya tidak jauh berbeda dengan Yuan Yuan saat dia juga berhasil memokatkan iblis raksasa kedua dengan serangan brutal palu falconnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah keempat iblis raksasa ini berhasil dihabisi, jarak antara Hao Chen dengan komandan iblis pun perlahan mendekat, menyebabkan Hao Chen segera memerintahkan kelompoknya untuk melesat ke arahnya. Namun baru saja Hao Chen sampai di TKP komandan iblis, tiba-tiba ledakan 3 pilar cahaya meledak di TKP komandan iblis yang pada akhirnya menyebabkan kelompok Hao Chen pun masing-masing segera terpental. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 57 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.